Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita kembali di dalam renungan firman Tuhan, di dalam renungan Sosianim. Kita bersyukur karena kita boleh ada dan boleh menikmati berkat Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat saat malam hari ini. Kami boleh ada dan menikmati berkat Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan menjadi bekal bagi kami senantiasa. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dimanapun saat ini saudara-saudara berada, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema The Power of Love. Ya, bagaimana kekuatan kasih Allah itu di dalam kehidupan setiap manusia. Mari kita akan melihat dalam satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tentu ayat ini adalah ayat yang tidak asing bagi kita, ya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik. Beberapa waktu kita dalam rangkaian Paskah, bagaimana Yesus dia mati, Yesus dia bangkit, dan itulah pembuktian kasih yang begitu besar, kekuatan kasih yang begitu hebat yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus masih ada 40 hari dia untuk melayani dan menampakkan diri dan memberikan kekuatan dan memberikan hal-hal yang besar yang dia kerjakan khususnya kepada murid-murid ataupun kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, salah satu bahagian dari Yesus ada dalam bumi ini selama 40 hari. Maka kita akan melihat dalam konteks Injil Yohanes pasal yang ke-21, maka kita akan melihat kekuatan kasih Kristus yang begitu luar biasa setelah kebangkitannya. Kita paham bahwa dalam konteks Yohanes pasal 21, maka kita akan tertuju kepada satu pribadi, yaitu seorang Petrus. Nah, kita akan melihat betapa kekuatan kasih Kristus itu terhadap pribadi seorang Petrus. Yang kalau kita membaca dalam rangkaian Paskah, maka waktu Yesus sebelum disalibkan, maka beberapa kali seorang Petrus berkata kepada Yesus, walaupun orang itu tergoncang imannya, namun sekali-kali aku tidak akan tergoncang. Bahkan Petrus pun pernah berkata bahwa dia rela sampai mati bahkan disalib demi Kristus. Tetapi kita melihat bahwa Petrus menyangkal Yesus dan akhirnya dia menjadi sedih. Namun pada waktu kebangkitannya, maka dalam kebangkitan itu seorang pribadi, yaitu Kristus yang sudah bangkit itu, maka memesankan kepada Magdalena, Maria, dikatakan, beritahukanlah kepada Petrus
Lalu di dalam pasal 21 Injil Yohanes, maka kita melihat kekuatan kasih Kristus itu begitu nyata. Yang pertama yang kita bisa lihat, bahwa Yesus itu kekuatan kasihnya mencari. Ya. Yesus menampakkan diri waktu di dalam Injil Yohanes pasal 21 kepada murid-murid yang pada waktu itu dikatakan Petrus kembali untuk menjadi seorang nelayan. Dan Yesus mencari mereka. Ya. Saudara bisa membaca dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 5. Yesus mencari. Sampai mereka ketemu. Walaupun murid-murid pada awalnya tidak kenal siapa Yesus. Tetapi Yesus dia mencari. Sampai dia berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Saat dia mencari, dia mendapatkan. Bahkan ada satu sapaan yang luar biasa. Hai anak-anak. Menggambarkan Yesus sebagai seorang bapa yang memelihara. Dengan kekuatan kasihnya yang begitu luar biasa. Hai anak-anak. Ini pun menjadi satu ucapan syukur kita. Saat ini Bapa tetap mencari. Dia mencari kita. Dan biarlah kita respon, kita datang kepada Dia. Lalu yang kedua, kita melihat dalam kekuatan kasih Kristus dalam konteks pasal Yohanes pasal 21 ini. Dalam ayat 9 sampai 12, Dia memelihara. Hal ini dinyatakan waktu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah mendekat dan marilah sarapan." Bawalah beberapa lauk pauk, lauk ikan yang mereka baru dapatkan. Lalu di sana sudah ada arang dan api. Bahkan ada makanan yang Yesus berikan. Ini adalah kekuatan kasih Kristus yang hebat. Dia memelihara. Saya yakin percaya bahwa kekuatan kasih Kristus ini pun ada bagi kita. Menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Memberikan apa yang kita perlukan. Lalu yang ketiga yang kita dapat lihat. Bahwa kekuatan kasih Kristus itu mengangkat. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Maka dikatakan Yesus tidak membuang Petrus. Walaupun sudah melakukan hal yang tidak baik. Sudah melakukan hal yang tidak berkenan. Tetapi dia mengangkat seorang Petrus. Dia menyatakan kebaikannya kepada Petrus. Lalu di dalam ayat selanjutnya kalau saudara membaca. Maka Yesus mengasihi seorang Petrus. Ya. Sampai berkata 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Jadi kita melihat kekuatan kasih Kristus itu. Dia mengasihi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Dimanapun kita berada. Kekuatan kasih Kristus ini sudah diberikan kepada Petrus. Secara spesial. Dan ini pun akan menjadi milik bahagian kita. Kekuatan kasih Kristus akan diberikan kepada kita. Sehingga kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Bagaimana Allah selalu mencari kita. Dia mau supaya kita tetap dekat. Dia memelihara dalam masa-masa di mana waktu-waktu yang mungkin sukar. Tapi dia pelihara kita. Dia mengangkat kita. Bahkan dia mencari dan mengasihi kita. Biarlah kekuatan kasih Kristus itu kita nikmati. Tetapi bukan kita nikmati saja. Tapi mari kita pun berikan kepada orang lain. Kepada mereka mungkin jauh dari Tuhan. Mari kita cari mereka.
Lawat mereka dengan kasih Kristus, dengan firman Tuhan. Kita memberikan bantuan. Kita mengangkat mereka dan mengasihi mereka. Dan biarlah kekuatan kasih Kristus itu kita nikmati. Dan kita pun berikan kepada orang lain. Maka saya yakin dan percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik. Pada malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Namun kekuatan kasih Allah sudah diberikan kepada Petrus. Dan itu pun diberikan kepada kita. Dan biarlah kita pun refleksikan hal ini kepada orang lain. Dan kita boleh menikmati Allah itu yang penuh kasih, penuh rahmat, terus akan menjadi satu pengalaman dalam hidup kita dan menikmati kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya hari ini dan seterusnya. Bapa, terima kasih buat renungan firman Tuhan, buat kekuatan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau sudah tunjukkan kepada Petrus. Dan yakin kami percaya itu pun ditunjukkan juga kepada kami, kekuatan Allah. Dan biarlah ketika kami sudah menerima kekuatan kasih Allah itu, kami pun berikan kepada orang lain. Sebab mereka pun memerlukan kasih Allah. Berkati umat-Mu dimanapun berada, berkati dengan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk bangsa dan negara kami, tempat di mana kami diam. Berikanlah kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Tetap kuat. Tetap sehat. Tetap bertumbuh di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.